sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. La nihayata limadamika in arja'aka ilaika wala tafragu madaihuka in adhara judahu alaika. La nihayata limadamika, tidak ada ujung dari keburukanmu, tidak ada ujung celak, tidak ada ujung bagi kekuranganmu. In arja'aka ilaika, jika Allah mengembalikan engkau kepada dirimu sendiri. Wala tafragu madaihuka, dan tidak akan selesai pujian untukmu. In adhara judahu alaika, jika dia Allah menampakkan kedermawanannya kepadamu. Tidak ada usai atau tidak ada ujung dari kekurangan dan cacat-cacat kita jika Allah mengembalikan kita kepada diri kita. Maksudnya jika Allah mengembalikan ibadah kita kepada diri kita, nggak akan habis celaknya. Karena ibadah kita sungguh semua masih kurang semua. Ibadah kita masih benar-benar sembrono, masih teledor. Banyak ibadah-ibadah kita yang harusnya kita khusyuk, tapi 99% itu kita kemana-mana. Banyak ibadah kita yang harusnya lillahi ta'ala, tapi sebenarnya di balik ibadah kita ngarap yang lain selain Allah. Meskipun itu ngarapnya surga. Emang nggak boleh selain? Ya boleh, cuma kalau dikembalikan seperti itu, emang benar kamu sholat karena aku, kata Allah. Kamu sholat karena surga sih, bukan karena aku. Kalau dibalikan kepada diri kita sendiri, sungguh tidak akan habis celak dan cacat kita, nggak akan habis. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah, kalau Allah memunculkan sifat kedermawanannya, judnya, maka tidak akan selesai pujian-pujian untuk kita. Artinya Allah, kita mengembalikan semuanya karena Allah atau lantaran Allah bimbing kita. Karena Allah bimbing kita bisa sholat, karena Allah bimbing kita bisa ngaji, terus kita kembalikan Allah terus yang kita isbatkan. Ini semua adalah bimbingan Allah. Bisa sedekah, ini semua adalah bimbingan Engkau ya Allah. Kita bisa puasa, ini semua bimbingan Engkau ya Allah. Kalau kita kembalikan semua kepada Allah, maka tidak akan selesai kedermawanan Allah, artinya akan terus menerus. Iya, meskipun begitu kata Allah, meskipun begitu aku akan balas, aku akan berikan balasan untuk ibadah-ibadahmu. Dan Allah akan memuji kita terus. Allah akan senantiasa memberikan pujian-pujian kita sebagai hamba yang menolkan diri kita,
nol, benar-benar nol. Orang Jawa bilang itu suwung. Suwung itu posisi nol, benar-benar kita nggak ada apa-apa, nggak mampu apa-apa, kita kembalikan kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan menampakkan kedermawanannya, menampakkan sifat judnya. Jud itu sifat dermawan Allah, meskipun semua modalnya dari Allah, tetap iya, meskipun modal dari saya, dari aku kata Allah, tapi tetap aku akan balas jerih payah ibadahmu, aku akan balas kesungguhan ibadah-ibadahmu, walaupun aku yang kasih semua, walaupun aku yang bimbing, kata Allah begitu. Oleh karenanya di makalah-makalah sebelum malam ini yang kita bahas, kita tidak boleh menisbatkan ibadah-ibadah itu kepada diri kita, nggak boleh. Tapi bagaimana? Langsung Allah yang bimbing kita bisa ibadah. Nanti Allah yang menisbatkan, iya, meskipun itu aku, kata Allah, yang membimbing, tetap aku kasih itu untuk kamu. Ini tetap aku anggap sholatmu, ini tetap aku anggap ngajimu, ini tetap aku anggap sedekahmu, dan aku akan balas, aku akan berikan ganjaran-ganjaran untuk ibadah-ibadah yang kamu sudah perbuat. Posisi nol di sini atau suwung di sini, la haula wala quwata illa billah. Orang-orang dulu itu kalau mengartikan la haula wala quwata illa billah, itu artinya, ini kiai-kiai dulu, la haula, kan kalau bahasa Indonesianya apa Ket? Tidak ada daya dan upaya gitu doang kan ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi arti aslinya itu la haula, tidak ada kekuatan. Sama-sama haul sama kuwah itu artinya kekuatan. La haula, tidak ada kekuatan menjauhi maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan melaksanakan taat, illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung. Karena memang agama cuma dua itu, menjauhkan maksiat atau larangan-larangan dan melaksanakan perintah. Nah, tidak ada daya untuk menjauh dari maksiat, tidak ada daya untuk melaksanakan ibadah-ibadah kecuali dengan bimbingan Allah. Nah, sikap yang sudah sampai seperti ini dari hati kita, kemudian kita benar-benar merasa nol, maka akan Allah puji. Nggak selesai pujian-pujiannya, dan Allah akan terus memberikan pemberian-pemberiannya atas dasar sifat judnya Allah. Man arja'ahu Allahul haqqu ila nafsihi wa wakkalahu ila aqlihi wa khidmatihi faqad taradahu an babihi. Siapa orang yang Allah kembalikan orang tersebut kepada diri orang tadi, dan Allah pasrahkan orang tersebut kepada akalnya orang tersebut dan kepada pengabdian orang tersebut, faqad taradahu, maka sungguh Allah sudah menolaknya, an babihi, dari pintunya Allah, wa ab'adahu an janabihi, dan Allah menjauhkannya dari sisinya. Wa kanat ahwaluhu madkhulatan ma'lulatan, dan jadilah keadaan hamba tadi itu cacat dan juga penuh aib. Wa amaluhu mustaqbihatan mardulatan, dan jadilah amal-amalnya itu sebagai amal yang tercela dan amal yang rendah. Orang yang Allah tetapkan, orang yang Allah buat dia itu selalu, orang yang Allah buat orang tadi selalu melihat dirinya sendiri, ini aku, ini berkat pinterku, ini berkat ilmuku, ini khidmahku kepada Allah, ini pengabdianku kepada Allah. Orang yang Allah buat seperti ini, dikit-dikit ngelihat aku, ini ibadahku, ini khidmatku, ini akalku, ini pinterku. Orang yang Allah buat seperti ini, maka sungguh sebenarnya orang itu lagi Allah tolak dari pintunya, lagi Allah jauhkan dari sisinya. Akibatnya bagaimana? Nanti akibatnya ibadah-ibadah dia, keadaan-keadaan hati dia, amal semuanya itu tertolak dari Allah dan jelek. Kenapa? Karena dia selalu menisbatkan amal, ibadah, perbuatan-perbuatan kepada dirinya sendiri. Ini ilmuku ya Allah, terimalah ilmuku. Ini ibadahku ya Allah, terimalah ibadahku. Sebenarnya ini dia lagi dijauhkan dari pintu Allah, dijauhkan dari sisi Allah.
Kalau Allah mau hitung-hitungan, dihitung. Ilmu lu neng, begitu kata Allah. Ilmu dari mana? Siapa yang menciptakan mata untuk engkau, yang bisa membaca mutola'ah kitab? Siapa yang menciptakan kuping untukmu, yang bisa mendengarkan nasihat dari guru-guru? Siapa yang menciptakan pemahaman dalam batinmu, dalam ruhmu, untuk bisa mengerti pemahaman ilmu? Itu kalau Allah mau hitung-hitung, cacat semua itu. Semuanya aib semuanya. Jadi pengakuanku, ilmuku, hidmahku, ibadahku, itu semua harus benar-benar dihilangin. Harus benar-benar dipotong. Kuku itu dipotong, kuku kayak kan sering saya bilang. Mbah Mustaqim itu selalu bilang orang tasawuf itu harus sering-sering gunting kuku. Gunting kuku itu menghilangkan klaim keakuan. Ibadahku, hidmahku itu harus dihilangkan. Ilmuku dihilangkan. Ngaji ini kalau udah ngaji begini habis semua udah. Artinya habis, mau ngaku apa lagi kita? Orang kita bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa kalau tidak Allah yang membimbing kita. Orang yang Allah buat dia melihat dirinya sendiri, dikit-dikit aku, ini sungguh adalah orang yang sudah ditolak dari pintu Allah, dan orang yang sedang dijauhkan dari sisinya. Amal-amalnya itu pasti cacat, aib, dan amal-amalnya jadi rendah. Karena yang dilihat bukan Allah, yang dilihat akunya, yang dilihat gua nih Allah, guanya ini yang menyebabkan dia tertolak dan cacat. Nah sebaliknya ini yang bagus. Waman awahu ilaihi wa adhara judahu alaihi. Siapa orang yang Allah mengembalikannya kepada Allah saja. Wa adhara judahu alaihi, dan Allah menampakkan kedermawanan kepada orang tersebut. Faqadistona'ahu li nafsihi, maka sungguh Allah telah berbuat bagus pada diri orang tadi. Wa rafa'ahu ila hadrati qudsihi, dan Allah mengangkatnya ke hadirat kesucian Allah. Wa kanat ahwaluhu hasanatan jamilatan, keadaannya menjadi baik dan indah. Wa amaluhu kulluha mamduhatan makbulatan, dan amal perbuatannya semuanya itu terpuji dan juga diterima oleh Allah. Kalau seseorang oleh Allah dibuat dia tidak melihat dirinya sendiri. Orang tadi nggak melihat diri sendiri, tapi senantiasa dia melihat bahwa Allah selalu dikembalikan pada Allah. Ini ibadah Allah, ini ngaji Allah yang bimbing, ini zikir Allah yang bimbing, ini sholat Allah yang bimbing, ini sedekah Allah yang bimbing. Semua dibuat oleh Allah. Orang ini selalu mengingat dan melihat Allah dalam segala aktivitasnya, maka sungguh ini adalah orang-orang yang sudah Allah angkat di sisinya, sudah mendekat. Jadilah semua amal perbuatannya itu amal perbuatan yang baik, meskipun kecil. Jadilah semua ibadah-ibadahnya itu diterima, meskipun itu sedikit, karena sudah disandarkan kepada Allah, sudah dinisbatkan kepada Allah. Ini yang kita inginkan, dan ini yang harus kita amalkan. Nasihat dari makalah sebelumnya, memang kita harus menghilangkan keakuan. Kita harus hilangkan keakuan. Selesai kita beramal atau ibadah, segera kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah bimbing untuk bisa, Engkau sudah memudahkan untuk bisa ini, Engkau sudah membuka jalan, membuka hatiku untuk bisa melakukan ini, Engkau sudah mempermudah semuanya agar aku bisa melakukan ini. Sungguh aku tidak bisa apa-apa. Segera kita langsung nisbatkan kepada Allah semua ibadah-ibadah kita. Maka Allah akan menjawab nanti, iya, meskipun itu aku semua, tetap aku akan balas kesungguhanmu, kata Allah begitu. Orang yang senantiasa Allah bikin dirinya, bikin orang tersebut melihat Allah, maka sesungguhnya Allah sedang berbuat baik pada dia. Dia nggak pernah melihat diri sendiri orang ini, tapi senantiasa melihat Allah. Ini ngaji Allah yang kasih, ini zikir Allah yang kasih. Sebenarnya
Kita diajarin setiap hari itu, saudara-saudara. Diajarin dalam doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh solatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Emang sholat kita milik Allah, Allah yang bisa bikin kita sholat. Ibadah-ibadah kita semuanya milik Allah, emang Allah yang membimbing kita untuk bisa melakukan ibadah. Hidup dan mati, kita semua hidup dan mati itu juga milik Allah. Kita diajarkan untuk ikrar pertama kali dalam sholat kita itu ikrar itu. Kama qila, sebagaimana diucapkan. Ini sebuah syair. Lamman tasabtu ila himaka ta'arrafat dhati fasurtu ana wa illa man ana. Lamman tasabtu ila himaka, ketika aku menisbatkan, ketika aku menghubungkan kepada perlindunganmu ya Allah, ta'arrafat dhati, maka diriku mengenal, fasurtu ana, maka jadilah aku sebagai aku, wa illa man ana, wa illa, dan jika tidak, jika aku tidak disebutkan kepada engkau ya Allah, man ana, siapalah aku. Kalau tidak aku nisbatkan kepada engkau, siapalah aku ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi begitu aku nisbatkan semua kepada engkau ya Allah, maka aku jadi mengenal bahwa aku lemah dan engkau kuat, bahwa aku hina dan engkau mulia, bahwa aku rendah dan engkau maha tinggi. Kalau kita nisbatkan, di sering makalah yang kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maksudnya mengenal dirinya rendah, maka akan mengenal Tuhannya tinggi. Orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Orang yang mengenal dirinya lemah, maka dia akan mengenal Tuhannya kuat. Orang yang mengenal dirinya bodoh, maka dia akan mengenal Tuhannya maha tahu. Orang yang mengenal dirinya hina, maka dia akan mengenal Tuhannya itu maha mulia. Kalau kita menisbatkan segala ibadah, amal-amal itu kita nisbatkan pada Allah, maka kita akan mengenal bahwa kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa, dan Allah lah yang membuat kita bisa. Ini makalah 121 kalau nggak salah. Kun bi awsafi rububiyatihi kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.